Halo guys, David sini dan kita bakal cobain Poco F8 Ultra yang barusan launching global. Jadi ini unitnya masih versi global punya ya, bukan versi resmi Indonesia. Stiker-stikernya bakal agak beda, tapi harusnya spek dan fitur di dalamnya tetap sama. Dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang paling baru dan punya 3 speaker. Ada extra subwoofer yang collab-nya sama Bose. Spek-spek lain juga pasti mentok ya, soalnya ini flagship-nya Poco buat 2026. Selain yang Ultra ini ada juga varian Pro yang levelnya di bawah Ultra tapi di atas polosan. Di video ini kita bakal fokus ke Ultra, soalnya fitur barunya lebih banyak. Sip, sekarang kita mulai unboxing aja dari lihat kotaknya dulu ya. Di sini ada logo Poco yang dibikin paling tebel, F8 Ultra. Terus ada logo kecil, kotak kecil Poco. Terus ada logo tambahan buat F8 kali ini, ada Sound by Bose. Buat yang belum tahu, Bose atau yang sering disebut Bose oleh orang Indonesia, itu brand audio yang bagus lah, udah bagus banget. Dia collab sama mobil, terus andalan kita juga speaker Bose yang udah lama ya. Udah berapa tahun gitu? 4-5 tahun. Oke, thank you. Ini speaker udah 4-5 tahun atau saya udah lupa saking lamanya saya punya. Ini portnya aja masih micro USB, tapi sampai sekarang masih jadi andalan. Karena emang udah sekali beli mahal, pengennya pakai sampai dia rusak, sampai nggak bisa lagi. Cuma kualitasnya nggak ada yang nandingin sih, karena nggak pernah beli yang lebih mahal lagi. Ya intinya kalau buatan Bose itu sudah pasti nggak kaleng-kaleng punya lah, bukan sembarangan. Di sebelah kanan ada tulisan Poco F8 Ultra dengan aplikasi Google favorit Anda. Di sini sebelahnya Xiaomi HyperOS, terus di kiri ada logo Poco. Di sini ada Sound by Bose lagi, Enjoy High Quality dan lain-lain, High Quality Audio. Terus di belakangnya dia polosan aja, dan di bawah ini label-label buat varian global ya. Jadi kalau di Indonesia biasanya di sini ada satu stiker putih lagi, garansi 15 bulan, kami buatan Indonesia, ada label segitiganya. Di sini dia terlihat sangat simple. Mungkin polosan dia bakal nyesuaiin sama regulasi tiap negara. Di bagian atas ada info IMEI, terus Poco F8 Ultra varian denim blue, jadi denim kayak jeans gitu warna biru, dan RAM-nya 16GB, memori internal 512GB. Ada dua varian, dia RAM 12GB, internal 256GB, dan yang ini yang paling gede 16512. Kayak Poco F7 Ultra kemarin sih, yang udah launching di Indonesia sekitar setengah tahun lebih. Variannya sama, dan itu harganya di 10 juta dan 11 juta. Entah nanti pas si F8 Ultra ini masuk harganya bakal sama atau enggak ya, soalnya tren-tren HP flagship sekarang kayak udah naik sejuta gitu. Misalnya si Vivo sama Oppo yang baru launching. Semoga ini enggak, semoga tetap Poco. Buat isinya, sekarang mari kita lihat, kita angkat covernya. Di sini sama aja Poco. Saya nggak ngarep bakal ada ucapan selamat datang sih, karena varian global ini malah ada stiker atau ya stiker ya, ini stiker ya, bisa dicopot ya. Bisa loh, bisa dicopot kayak gini loh. Jadi ada stiker energy rating dari EU, ini buat Uni Eropa punya, dan ratingnya adalah A, yang artinya bagus harusnya ya. Dan di sini ada drop test, ini ada recycle mungkin. Di Indonesia nggak ada kayak ginian ya. Ini harusnya skor buat seberapa gampang barangnya dibenerin. Terus IP68 juga. Terus ada Poco Quick Start Guide, ada safety information. Terus ada casingnya. Ini casing yang standar aja, polosan dari karet. Di dalamnya ada garis-garis mirip kayak casing-casing Poco yang lain, casing Xiaomi. Cuma ini udah jadi casing yang bagus, bukan casing silikon bening polosan yang murahan gitu. Ini lumayan. Terus kita dapetin kabel USB-A to USB-C yang warnanya orange ya. Ini jadi inget sama kabel Xiaomi sih, cuma kayak ada yang kurang ya. Ya biasanya kan kalau ada kabel itu di sebelahnya ini udah ada chargernya, tapi kenapa di sini tidak ada chargernya? Ya saya pernah dengar sih kalau pas Xiaomi sekitar setahun 2 tahun lalu mereka launching HP flagship di China, bahkan udah nggak ada chargernya, sampai banyak yang protes dan akhirnya Xiaomi bikin jadi opsional. Kalau mau charger
tinggal ngomong nanti dikasih. Dan di Indonesia untungnya mungkin aura mendang-mendingnya itu masih kuat. Kalau ada minus dikit langsung diprotes gede, makanya Xiaomi Indonesia tetap ngasih kita charger sampai sekarang. Belum ada HP Xiaomi yang nggak ada charger sih di Indonesia sampai sekarang. Semoga yang Poco ini juga kayak gitu ya. Semoga Poco Indonesia tetap masukin charger buat pasar Indonesia. Semoga bisa bikin global itu kerasa pelit. Karena harganya aja Poco Indonesia selalu gitu ya. Keren. Di kotaknya tadi juga ada nyangkut satu SIM ejector. Coba kita pastiin ya. Harusnya sini yang varian Pro juga nggak ada chargernya sih. Karena ini kotaknya aja tipis. Kalau misalnya ada chargernya itu aneh. Dia juga enteng. Yep, tidak ada chargernya. Mau buat Pro atau buat Ultra, sama-sama tidak ada. Saya bangga jadi orang Indonesia. Soalnya chargernya itu juga bukan charger yang sembarangan ya. Dia Poco F8 Ultra ini udah support charging sampai 100 watt. Kalau misalnya nggak dikasih, itu kalau mau beli sampai 100 watt harganya berapa itu? Itu charger bagus itu. Buat HP-nya sendiri, dia dibungkus sama plastik yang ya agak murah aja sih. Bukan plastik yang bagus-bagus banget. Ini plastik burem-burem aja Poco F8 Ultra. Senjata andalannya langsung dipamerin paling atas. Ini ada Snapdragon 8 Elite Gen 5 mobile platform. Terus di sini ada baterai gede 6500 mAh. Tapi sayangnya tidak ditulis 100 watt padahal dia bisa. Mungkin karena biar nggak dicari mana 100 wattnya, mana 100 wattnya. Jadi ya udah lupa aja. Terus ada kamera 50 megapiksel Light Fusion dengan OIS, ada layar 6,9 inci, nice 120 Hz, ultra clear AMOLED, dan sound by Bose. Mantap. Ini di belakangnya kita langsung tarik saja dan kita bakal melihat Poco dengan skin denim. Skin ala-ala jeans ya, jadi kayaknya jeans lagi ngetrend. Saya nggak tahu. Buat celana dari dulu memang suka pakai jeans, denim, baju juga sekarang kayaknya lagi ngetrend, atau itu udah dari dulu? Dari dulu ya. Ini emang desain yang tidak termakan, tidak lekang oleh waktu, desain jeans itu. Tapi apakah cocok buat ditaruh di HP? Silakan dinilai sendiri kayak ini. Ini teksturnya sih oke ya, dia nggak licin dan berasa kayak kain. Ini agak keset-keset, cuma ada tekstur yang kayak agak karet juga sih. Jadi ini bukan dari kain denim beneran, ini cuma teksturnya aja dari nano tekstur atau apa istilahnya. Pokoknya ini sintetis dari karet, dari plastik yang dibikin berasa ala-ala jeans. Apakah kalau kita gosok terus dia bisa fading kayak jeans beneran, jadi ada kuning-kuning atau putih-putihnya gitu? Saya kurang tahu juga itu berdasarkan pemakaian. Cuma kalau dilihat gini, saya nggak terlalu kena ya sama desain beginian ya. Soalnya kelihatan kayak skinnya Exacode atau skin tambahan dari third party. Lumayan berani sih. Seperti desain-desain Poco pada umumnya, mereka sangat berani. Saking beraninya, saking uniknya pas iPhone bikin desain yang niru-niru Poco ini, ya kita langsung ingat sama Poco juga karena seunik itu. Ya, ini kalau kita foto pakai lensa makro, kira-kira teksturnya seperti ini. Ini nggak ada pori-porinya ya, jadi ketutup semua, bukan kayak kain beneran yang ada pori-porinya atau serabutnya gitu. Di bawah sini ada semacam emblem yang ada tulisan Poco-nya, dia mengkilat-mengkilat, jadi lumayan menarik perhatian di antara denim yang matte gini dan biru. Terus di atasnya ini juga tidak kalah menarik, ada subwoofer sound by Bose. Ini ada satu speaker ekstra tambahan buat nambahin dentuman atau menambah tampolan dari bassnya biar lebih dalam lagi, biar lebih nendang lagi, buat ngelengkapin dua speaker yang ada di atas dan di bawah. Jadi sistemnya udah 2.1. Jadi jangan salah ngirain kalau ini kipas kayak HP-HP gaming. Soalnya ada HP gaming yang desainnya ada lubang-lubang gini juga, tapi itu fungsinya buat aliran udara. Ini buat speaker, buat menemani 4 lubang kamera, 4 boba yang sebenarnya cuma ada 3 kamera aja. Ini dia kosong, tidak ada kameranya. Di sini ada kamera yang serba 50 megapiksel, kamera utama, tele, dan ultra wide. Buat frame-nya dia udah pakai bahan metal semua, ada tombol power, tombol volume, dan karena ini unit kayaknya buat Eropa, di sini ada
label yang selalu ada di barang-barang Eropa, sertifikasinya. Di sini ada speaker, di sini polosan aja, di kirinya, dan di bawah ada speaker lagi, antena, port Type-C, mikrofon, dan SIM tray, dual nano SIM. Sekarang mari kita hidupkan saja HP-nya. Oh ya, bedanya apa yang varian Ultra sama varian yang Pro ini? Dua-duanya sama ada collab bareng Bose, tapi yang varian Pro dia nggak ada subwoofer, jadi di tuningannya aja, tuningan speakernya aja yang ada Bose-nya. Sementara yang Ultra ada hardware tambahan. Terus bedanya lagi yang penting-penting di sini dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, ini 8 Elite aja. Baterainya juga beda, ini 6500, ini 6000 kecil karena ukuran layarnya aja juga beda. Spek kameranya juga beda, di sini ultrawide-nya cuma 8 megapiksel saja. Jadi itu perbedaan kunci dari Poco F8 Ultra dan Poco F8 Pro. Kalau kita ngelihat harga F7 Pro sama F7 Ultra kemarin di Indonesia selisihnya sekitar 3 jutaan. Jadi kalau misalnya pengen yang flagship ya si Ultra ini sih. Cuma Ultra selalu dapat saingan dari si iQOO ya. Terus kalau Pro saingannya sama Xiaomi T. Selalu ada aja ya bagus lah. Selalu ada pilihan. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Poco F8 Ultra yang kelihatan mirip sama HP-HP lain ya kalau kita nggak lihat UI-nya atau lihat belakangnya. Cuma kalau kita udah lihat UI-nya langsung, wow ini HyperOS ini, icon-icon bulet-bulet kayak gini nih. Terus kalau kita lihat atasnya gini juga ini adalah HyperOS 3 yang udah langsung didapetin buat si Poco baru ini, HyperOS 3. Ukuran layarnya sendiri 6,9 inci, udah 120 Hz, dan panelnya AMOLED resolusi 2608 x 1200 pixel, dan dia juga terang, high brightness mode-nya bisa sampai 2000 nits. Itu kalau misalnya dia udah masuk, kita bakal bikin review yang lebih panjang lagi, lebih detail lagi. Di sini saya cuma pengen cobain performa barunya. Lihat Snapdragon 8 Elite Gen 5 sama speakernya. Speaker dulu sih. Saya penasaran sih. Sengaruh apa tambahan subwoofer buat HP ini dan hasil collab bareng Bose-nya. Kita langsung adu sama iPhone aja ya. Karena iPhone itu selalu punya speaker yang buat saya mantep banget. Bass-nya bagus, kenceng juga. Salah satu HP yang jadi standar tinggi buat HP-HP lain. Kita bandingin sama iPhone 17 Pro yang baru, yang speakernya udah pasti bagus ya. Pertama kita tesnya skenario yang paling umum ya, HP-nya hadap ke atas dan kita play musik saja. Volume paling tinggi biar speakernya lepas buat potensi maksimal. Langsung ke bass-nya aja sih, nah bagian sini sih. Anda bisa nilai sendiri ya, saya bakal diem aja. Udah bagus buat pakai. Wow, kenceng coy. Detailnya juga kayaknya lebih enak ya. Wow, gede nih. Kalau baru play udah langsung berasa itu udah jelas beda. Coba. Berasa. Wow. Saya terharu nih. Wow, Poco bisa memberikan perbedaan. Bulatnya mantap. Yang iPhone udah bagus, cuma yang Poco nih bulatnya, mantap. Menggetarkan hati. Wow, ini standar baru sih, cuma harus dibantu pakai hardware khusus juga sayangnya. Belum bisa kegabung kayak dua speaker aja udah bisa belum ya. Cuma nambah gini kayaknya nggak mengganggu estetik dan lain-lain, kayak nggak ribet gitu. Cuma mungkin engineeringnya beda. Nggak cuma bassnya ini, tapi semuanya menang semua sih Poco. Saya kirain bakal tipis-tipis lah sama iPhone. Padahal iPhone ini udah sangat bagus. Saya selalu suka speaker dari iPhone.
Tapi ternyata ini next level. Nah, sekarang kita cobain gamingnya. Ini saya agak khawatir, ngeri-ngeri sedap karena dia pakai chipset yang sama kayak Xiaomi 17 Pro Max. Yang waktu itu panas, yang gejala throttlingnya itu jelas banget. Apakah naganya yang terlalu ganas atau Xiaomi-nya yang nggak bisa, apa istilahnya, jinakin, sementara Poco bisa? Kita coba aja. Karena kalau Poco panas dan throttling, itu percuma juga pakai chipset baru. Oh ya, Antutunya dulu. Kita lihat dulu skor benchmarknya. Di sini dia dapat 3,78 juta buat Antutu versi 11. Jadi udah versi yang maksimal, dia performanya bisa keluar semua buat Antutu. Kalau buat Antutu 10 juga udah dites, ini udah di screenshot dapat 2,9 juta. Jadi ya level flagship buat tahun 2026 lah, Dimensity 9500 aja, skornya mirip-mirip kayak gini. Baguslah si Dimensity sama Snapdragon bisa saling hantam, tidak ada yang dominan. Kalau speaker bagus, nggak cuma denger lagu, tapi main game, wow, lebih rame sih. Jelas lebih rame sih. Jalan kaki aja lebih kenceng suaranya. Omongan orangnya juga rasanya lebih jelas sih. Wow, MiHoYo seneng nih. Komposernya lebih terdengar di HP Poco ini. Tidak perlu pakai headphone. Soalnya kan kalau kita main game-game yang musiknya bagus begini, di depannya aja dia bilang kalau pakai earphone lebih nikmat. Jadi kalau pakai Poco kayaknya sip. Wah, mantapnya. Buat performanya sendiri, untungnya di Poco F8 Ultra dia bisa jinakin Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dia dimainin 30 menit di map yang udah paling update, tetap bisa rata 60 fps. Jadi itu kabar bagus, tidak perlu khawatir buat Snapdragon tahun 2026. Kalau misalnya ada yang panas, berarti HP-nya ya. Sayang sekali Xiaomi 17 Pro Max. Semoga kalau udah update lebih oke. Oh ya, buat suhunya juga, hampir lupa. Ini juga aman banget, penting. Di Poco dia sekitar 43 derajat, 44 derajat. Lagi-lagi mirip kayak performa flagshipnya Dimensity yang 43 sampai 45 juga. Sekarang kita cobain kameranya, kamera 50 megapiksel dengan Light Fusion. Di sini kita tesnya enggak terlalu banyak sih, karena kalau ngenilai foto atau ngenilai lebih ngejudge gitu, pengennya buat unit yang resmi aja. Kalau unit global, entah mungkin belum update atau belum apa, jadi belum paling optimal. Kalau bukan buat konsumen Indonesia, rasanya pengen cobain yang upgrade gedenya aja. Kalau detailnya yang resmi lebih pasti. Buat kualitas kameranya sendiri, kalau kita jepret pakai kamera utama udah pasti bagus ya. Ini sudah sangat kita harapkan, sudah sangat ketebak karena HP mid-range saja udah bagus-bagus. Apalagi buat HP yang statusnya flagship kayak Poco F8 Ultra ini. Jadi mau buat foto siang, buat foto malam, semuanya udah aman lah. Kalau buat kamera ultrawide-nya, dia agak aneh ya, karena kalau kita pakai buat foto pas terang, justru warnanya kerasa lebih pudar daripada kamera utamanya. Tapi kalau kita foto pas malam, rasanya lebih konsisten loh, warnanya tetap enak, walaupun detailnya udah pasti lebih turun, lebih halus dibanding kamera utama yang detailnya masih kejaga dengan baik. Tapi pas terang, detailnya udah lebih halus dan warnanya juga berubah. Jadi nggak sekonsisten itu sih, belum se-flagship itu sih. Sementara buat kamera telefotonya, ini udah bisa dapetin detail yang bagus, dia udah tipe periscope juga, tapi belum selevel kayak Vivo atau Oppo atau Samsung yang emang udah dikenal punya kamera tele yang gila-gila.
kamera depannya dia belum benar-benar maksimal sih, masih di 4K 30 fps aja. Untungnya dia udah stabil. Cuma buat sebuah HP yang labelnya udah flagship ya, F8 Ultra ini udah yang paling tinggi, belum bisa 60 fps itu rasanya udah agak kurang buat standar sekarang. Mungkin bisa rutin update ke 60 fps biar lebih mantap lagi. Semoga ya. Ini masih unit global, jadi kalau Xiaomi Indonesia bisa push Xiaomi global buat ngasih update kayak gitu, bakal lebih mantap lagi. Sisanya sih udah cakep sih. Ini lagi banyak angin suasananya. Sekalian bisa lihat atau dengar gimana tangkapan mikrofonnya pas lagi menantang kayaknya. Kesimpulan buat Poco F8 Ultra dan Poco F8 Pro sementara aja karena ini unit global. Semoga Poco Indonesia cepat update ya. Kapan mereka bakal masukin kedua HP ini di Indonesia? Soalnya HP Poco, apalagi Poco Indonesia itu selalu ngasih value yang seru. Udah harganya lebih murah dibanding global, dan ada aksesoris yang lengkap juga. Kalau kita main tebak-tebakan ya, ngelihat F7 Pro, F7 Pro sama Ultra tahun lalu, dia kemarin launchingnya bulan April, pertengahan April. Cuma harusnya F8 ini nggak bakal selama itu, nggak bakal launching pas April. 6 bulan lagi, kejauhan sih. Cuma Apple yang jadwal launchingnya itu konsisten. September terus. Android biasanya maju terus. Kalau saya tebak, paling lama itu paling lama ya, bulan Februari lah, udah harus launching. Ngejar bulan puasa coy, bulan Ramadan dan Lebaran tahun depan, soalnya Februari itu udah bulan puasa loh. Jadwalnya emang makin maju juga ya, dan biasanya brand HP itu paling demen launching HP baru di bulan sebelum atau selama puasa. Mau lebaran kan, jadi gak mungkin Poco mau ngelewatin momen senikmat itu. Seemas itu, semantap itu, karena bulan puasa itu semua brand HP pada keluarin HP sih. Jadi paling lama Februari lah kalau saya tebak. Kalau paling cepet, hari ini, detik ini, tiba-tiba Poco Indonesia launching. Kalau nggak hari ini, besok atau besoknya lagi. Demikian unboxing Poco F8 Ultra featuring Poco F8 Pro. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Tahu besoknya lagi? Tahu besoknya lagi? Kayak apa ya? Kayak pernah denger.